Dan yang paling penting itu, aku bukan orang yang pintar banget, aku bukan orang yang hebat banget, aku juga orang yang bukan punya apa-apa, tapi punya banyak teman, aku punya banyak relasi, itu yang lebih penting. Karena kita nggak pernah tahu besok kita lagi susah ditolong siapa, dan besok teman lagi susah kita yang nolong. Jadi itu paling penting. Buat aku ini penting, tapi ini lebih penting. Hello guys, welcome to a new season of Mark Talks, where we'll be inviting 23 players in 23 episodes to talk about life on and off the pitch, to inspire, educate and motivate the audience. Enjoy. Guys, welcome to a new episode of Mark Talks. Today we have a very, very exclusive guest in an exclusive place in St. Regis, Jakarta. I'm going to meet him now. It's an honor to meet the biggest influencer, entertainer of Indonesia. Let's say hi and enjoy the episode. What's up, bro? My man. Mark Klok. Kumaha datang? You can speak Sudanese? Tidak now? bisa. Tidak bisa? Tapi bahasa Indonesia aman. Persib. I'm from Bandung. Saya tahu. Little speak Sudanese, kumaha damang? Saya cuma tahu hatur nuhun. Hatur nuhun. Mark Klok. Now Mark Klok, Indonesian blood. Yes. ganti tangan. Iya. Bro, terima kasih banyak. Sama-sama, bro. Untuk hadir. It's an Thank honor you. for me. Kamu masuk episode saya. Wow. Saya buka Mark Talks supaya saya mau tahu atlet sama klub owners di sepak bola di luar lapangan. So we want to say thank you to Mark Klok for always menjaga Indonesia di sepak bola di timnas. Oke, bro. Saya coba kasih terbaik. Mark Klok bagus, salah satu pemain naturalisasi terbaik dan banyak fans di Indonesia. Amin. Sama-sama, bro. Keluarga gimana? Sehat semua? Sehat. Keluarga nggak di Bandung, katanya di Bali. Kata di Bali, mereka suka nikmati hidup di sana. Istri punya bisnis, anak ke sekolah di sana. Semua, ya, setiap minggu saya ke sana. Bagus. Orang Belanda nih, Belanda. Indonesia lah. Tapi awalnya Belanda. Awal Belanda. Sekarang Indonesia. Tapi keluarga di Belanda gimana kabar? Sehat semua? Sehat. Mama saya dari Belanda ke sini sekarang. Oh, mama udah di sini? Yes. Di Bali? Di Bandung kemarin. Oh. Nonton Persib. Dan bro, good atmosphere. Good you luck. know, when your mom is here and your Yes. child to see you play, Yes. something. It's always stay special. You know Yeah. what I mean? Mark Klok, good. Kita tahu, saya tahu kamu dari social media, dari TV, Ya. dari Rans, dari... Wah, Rans kemarin kalah sama Persib, dia ngegolin nih. Iya, dia ngegolin, jadi kalah. Kamu tahu ya? Saya nonton. Wah, Mark Klok galak. But it's okay, that's professional. It's professional. Harus begitu. Harus. Tapi saya tidak tahu kamu selain di internet, selain di social media, saya tidak tahu kamu pribadi seperti orang apa. Begini aja. Kamu value apa di hidup? For my life, apa ya? I want jadi orang yang bermanfaat. Bahasa Inggrisnya apa tuh? Pokoknya jadi bermanfaat tuh pengen punya value yang lebih. Mungkin semua orang kan cita-citanya pasti semua orang pengen jadi orang kaya, pengen jadi punya uang, pengen sukses. Tapi sebenarnya di balik itu semua, sukses yang paling berarti itu kalau kita punya kaya hati, bisa bermanfaat buat the other people. Yes. Sama lah, kamu juga kan pasti begitu. Begitu. Tapi pasti dengan banyak sukses, dengan banyak fame, banyak uang mungkin hidup pasti diganti kan. Dari awal kamu mulai. Iya, Saya tahu kamu dari Bandung, anak kecil di Bandung. Iya benar. Saya dari kecil di Bandung, dari umur from my age 12, I start my career. 12, 13, I start my career, and then I move to Jakarta. I live alone. Semuanya benar-benar dari from zero.
and then my father passed away. Kapan? 16 years old. Oke. Ya after that ya udah fight everything for my family. I have two sisters. Ya all fight for my sister, for my mother. Ya perjalanannya it's long journey. Waktu kamu anak dan grow up dan fight terus, ini mimpi kamu sudah keluar? Sudah menjadi? Enggak, ini sebenarnya out of the box. Oke. Jadi sampai aku hari ini out of the box. Aku nggak nyangka, bener-bener nggak. Halo mas. Aku nggak nyangka sampai hari ini bisa di sini. Aku nggak nyangka karena buat aku dulu, aku cuman pingin bisa hidup cukup untuk keluarga aja. Jadi untuk sampai di detik ini aku nggak menyangka. Tapi yang paling terpenting itu salah satunya ya kita harus baik sama orang. Betul. Karena misalnya saya ketemu kamu hari ini, kita hubungannya baik. Kita nggak pernah tahu. Kenapa awal tidak baik? Apanya? Kalau awal baik kan baik. Jadi kita harus baik kan kita nggak tahu tiba-tiba 5 tahun lagi, Betul. or 10 years nanti. Yes. Kita nggak pernah tahu, tiba-tiba nanti Mark Locke jadi pengusaha, tiba-tiba after you tired in the football and then you have business, I don't know, maybe 5 tahun, 10 tahun lagi you bisa help me, ya kan kita nggak pernah tahu. Of course, ini hidup. Ini hidup bro. Pasti. Tapi kamu happy nggak di Indonesia? Happy, gimana bro. rasanya jadi udah menjadi part of Indonesia and then Indonesian culture, terus kamu tinggal ke waktu itu pernah di Makassar, pernah di Jakarta, pernah di mana lagi? Di Bandung. Yes. Gimana kamu merasakan atmosfer Indonesia and jadi orang Indonesia? Oh, kita ganti sekarang ya, role. Bro, to be honest, waktu saya kesini di Indonesia 2017, saya tidak tahu Indonesia punya bola, punya sepak bola. Nggak tahu itu. Saya tidak tahu. Dan orang itu taunya bukan Indonesia. Orang bule taunya itu Bali. Betul? Betul. Indonesia nggak tahu. Indonesia tidak tahu. Cuma tahu Bali Iya. untuk liburan. Saya 2013 saya ke liburan di Bali sama istri. Saya tidak tahu ada bola di sini, ada liga seperti ini, ada banyak support untuk bola. Tapi 2017 saya ikut ke sini, saya lihat research di Google semua, saya sangat impresif untuk ini. Dan sekarang 7 tahun lebih, saya tidak mungkin bisa bermimpi hidup saya seperti ini sekarang. Tapi sekarang saya tuh, kalau kamu kan di sepak bola udah 7 tahun. Ya. Saya baru masuk di sepak bola baru 3 tahun. Saya tahu. Wow, sepak bola it's crazy bro. Gimana, kenapa kamu masuk sepak bola? Dulu cita-cita saya itu pengen jadi pemain sepak bola. Dulu saya waktu kecil, I'm 12 maybe. Sampai pernah ikut audisi buat kiper Persib bro. Oke. Pernah sampai. Terus? Jadi waktu itu kan ikutan daftar Persib junior tapi junior for goalkeeper. Tapi waktu itu at same time my mother send my photo to cover boy event. Okay. Cover boy model. Okay. So my mother no play football. Model. Gue modal. And then, after that, ya udah. Waktu itu keterima screening, move to go to. Dari agency? No, just dari majalah. Okay. Namanya majalah. Okay. Magazine is Aneka Yes. Okay. Terus dipanggil ke Jakarta, keterima, masuk top 40. Udah dari situ udah casting, tapi bener-bener saya dari bawah. Dan lupa bola. Ya, gimana lagi? Jadi waktu itu audisi casting dari Bandung berangkat jam 6 pagi. Oke. Dulu
papa aku ya uangnya ada tapi nggak banyak karena sempat ada masalah sakit dan lain-lain. Jadi kalau dari Bandung ke Jakarta naik kereta, misalnya for example uangnya misalnya 100.000 dikasih. 20 tahun lalu 100.000 it's It's a okay lot. lah, it's Yeah. okay. Okay. 100.000 naik kereta itu kurang lebih 20.000. Okay. Nyampe di stasiun Gambir naik bajai casting from 10 a.m. ngantri nunggu waiting sampai jam 1 siang and then move to the other casting, nunggu lagi naik bajai atau naik taksi itu udah pilihan terakhir. Abis itu pulang lagi ke stasiun by train, bro. Jadi selalu perjuangannya Gila. itu lumayan juga, bro. Good Jadi journey, good bener-bener journey. dari bawah sampai waktu itu papaku meninggal, ya di situ I think the end of the world, hancur lah karena papaku meninggal. Ya, pasti. Tapi setelah itu malah ya Allah kasih rezeki untuk saya syuting ya udah sampai sekarang. Jadi intinya kita memang harus fight terus, tidak boleh menyerah. Dia bangga sama kamu? Ya mudah-mudahan dia bangga. Jadi pas terakhir waktu awal pindah ke Jakarta, papa saya masih suka anter-anter. Ya tapi 16 years old dia pergi. Ya udah, saya kerja untuk keluarga aja. Kamu kenapa ke sepak bola, bro? Kenapa? Kamu dari dulu pengen jadi pemain sepak bola? Ya, dari waktu saya keluar dari mama sudah bilang mau menjadi pemain sepak bola. Pengen terus. Mereka Padahal kamu ganteng, kamu nggak mau jadi model, aktor. Tapi ada story juga seperti kamu. Saya mungkin umur 12, 13, saya masuk Akademi Utrecht profesional. Oke, Utrecht, I know. Tapi saya juga suka modeling. Suka modeling juga. Terus saya dengan mama kita ke casting. Wow. Selain bola untuk di commercial atau di photoshoot semua. Dan setelah berapa kali mereka accept, saya main di commercial mungkin umur 13, 14. Dan mungkin ambisi juga selain sepak bola mulai juga di sana. Oh, mulai waktu juga. kecil. Ya. Tapi kan kalau di Indonesia sekarang brand-brand banyak dong. Marco. Sedikit. Saya belajar dari kamu tuh. Ya. Kamu belajar dari Greg. Dia tidak punya brand, bro. Dia banyak bisnis. banyak bisnis. Tapi kamu start bisnis kayak di Indonesia. Karena kayak ya mungkin pemain sepak bola, kalau kita lihat David Beckham after ya retired, dia punya klub bola, dia Betul. punya bisnis. Yes. Kamu udah mempersiapkan itu belum? You set up? I didn't set up a club yet, tapi saya juga set up business selain bola. Okay. Saya dari kecil, dia contoh saya, David Beckham. Oh, you Untuk role model? Role model terbesar. Semoga ketemu dia. Belum pernah ketemu? Belum pernah di internet, di Instagram. Internet. Kamu di mana untuk manage time, ambisi selain busy schedule kamu? Di mana balance-nya untuk kamu? Sebenarnya every day tired for me, but kalau kita mau, if we want success, we must try to tired. True. Karena kalau kita nggak capek, kita nggak bakal bisa sukses. Betul. Nggak ada yang sukses yang instan, apalagi Indonesia. Indonesia itu salah satu negara yang penduduknya banyak banget, besar banget. Saat kita melakukan sesuatu yang emang good time and good moment, orang hebat itu so many orang hebat. Yes. So many skill, banyak banget. Betul. Tapi orang yang bisa memanfaatkan momen, dia yang paling hebat. Jadi for me, it's time for you because this is your moment. Mark Klok di timnas, you have a good name, you have a good integrity, and then sekarang ini momen kamu harus bikin sesuatu untuk panjang juga. Kedepannya. Sama kayak saya juga sekarang ini adalah momen yang bagus. Jadi orang itu yang hebat
yang jago, yang pinter banyak. Tapi orang yang memanfaatkan momen itu yang Betul. paling penting, bro. What are your challenges in realizing this kind of things for you? What are the difficulties you are facing where you struggle with? Ya. Because banyak orang lihat sukses kan, banyak orang lihat oh dia orang kaya, dia paling sibuk, banyak brand. Tapi saya juga tahu sendiri di main bola mereka mungkin pikir oh dia pemain hebat, tapi kita juga punya banyak fear atau challenges atau kamu punya apa? Kalau saya tuh apa ya, sekarang itu yang paling susah itu setiap manusia, every people. Sekarang misalnya kamu standarnya udah di sini. Kita kan untuk next year atau untuk kamu 2 tahun lagi, 3 tahun, 5 tahun lagi, kan kamu pasti nggak mau turun ke bawah. Betul. Jadi kita harus tetap bisa gimana jaga agar standar kita nggak turun dengan berbagai macam apapun itu. Jadi yang paling terpenting kita harus hidup, menurut saya ya kita harus hidup jangan terlalu high maintenance juga nggak boleh. Kita harus pinter-pinter untuk bisa menyesuaikan diri. Apa ya bahasa Inggrisnya menyesuaikan diri apa sih? You know menyesuaikan diri? Like Fit in, right? Fit in. Yes, Right, that's fit in. true. That's important, bro. Jadi harus bisa menyesuaikan diri. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. Dia pasti nggak ngerti. Cuman itulah. Ya itu paling terpenting. Save money, save energy, save everything for our future, bro. how do you see sport entertainment growth in the future? Indonesia itu, I think Indonesia sepak bolanya sudah bagus. Tapi kan kalau kita lihat sama luar negeri, misalnya contoh gini, buat di zaman sekarang, setiap bintang dunia, world class atlet, semuanya sekarang nggak bisa lepas dari yang namanya sports and entertainment. Cristiano Ronaldo dia tahu dia punya followers banyak, dia juga dapat endorse banyak karena dia bisa mengcombine atlet, sport and entertainmentnya dia. Betul. Jadi kita lihat saat dia move ke Liga Arab, Ya. sekarang Liga Arabnya boom, Mau. boom. Terus juga Messi move to Miami, boom. Mark Locke, sekarang Mark Locke main di Indonesia, di Persib, di Jakarta, tapi jadi bagus. Nah, jadi memang atlet-atletnya kita juga, ya kayak Mark Locke juga harus pinter bisa memanfaatkan sport and entertainmentnya. Karena kayak David Beckham, kita misalnya name it, David Beckham, Cristiano Ronaldo, semuanya bintang dunia, bukan hanya di sepak bola aja. Mereka bisa memanfaatkan momen mereka mengcombine sport and entertainment. Itu harus, klubnya harus, pemainnya harus, semuanya harus. Jadi ya tapi pinter-pinter untuk membagi waktunya. Betul. Antara ya you sebagai profesional atlet, Ya. tapi kan ada break ataupun ada waktu luang kayak begini, silakan aja. Dan saya juga ngomong sama, saya punya tim football team, basketball team, tennis team. I tell them it's okay, monetize your social media entertain, tapi ya waktunya harus Betul, bagus, betul, karena betul. itu akan menambah value untuk kamu juga. Betul. Saat kamu udah bermain. Untuk kamu juga seperti klub owner. Betul, untuk semuanya juga. Ya. Kamu sebagai atlet udah bagus, tapi kamu juga punya tim digital entertainment yang bagus, itu kan akan menambah whole package value kamu as a star itu. Yes. More than good. What kind of strategies do you have and do you value as a person to monetize this? Seperti digital, tapi juga bisnis dan untuk atlet. Kamu, kalau untuk Raffi Ahmad sendiri, kamu punya strategi seperti apa untuk bisa monetize growth seperti itu? Oke, sebenarnya itu harus dilakukan. Aku percaya nggak ada yang namanya Superman, jadi aku nggak bisa semuanya itu super team. Jadi sekarang ini yang paling terpenting, aku suka juga kayak misalnya contoh, kalau misalnya ada endorse gitu, aku juga suka kasih tahu ke atlet-atlet aku, udah nggak apa-apa, ayo saat break, saat Yes. apa, supaya mereka percaya dirinya dia, confidence mereka tuh naik. Karena begini,
di luar negeri bintang sepak bola itu, wah mereka as a star kayak kamu gitu. As a star, tapi banyak atlet-atlet di Indonesia mereka masih malu. Kecil. Dia Betul. merasa dia padahal dia ini adalah warrior, dia pahlawan bangsa, dia pemain yang bagus. Jadi saya pengen ngajarin ke dia tuh, ayo kamu juga we are same gitu. Yes. Kita ini punya value yang lebih. Jadi saya selalu ngajarkan mentalnya mereka supaya bukan sombong, nggak boleh sombong, nggak boleh. Tapi ayo confidence-nya mereka harus kita Percaya diri lebih. Jadi saat mereka melawan di lapangan hijau, melawan tim manapun mereka confidence bahwa oke, kita sama-sama bintang, kita sama-sama star. Ayo kita fight. Jadi jangan paling bahaya kan kalau kita bertanding, wah mentalnya udah drop duluan, udah ini itu kan bahaya. Padahal kita semuanya sama. Aku selalu bilang sama atlet-atlet aku, enggak, kita sama kok. Kayak contoh, misalnya nih, Persib lawan Rans. Emang Persib legend, pemainnya bagus semua. Tapi kan saya selalu bilang, nggak bisa, kita sama-sama. You makan nasi, mereka makan nasi. Saya tidak makan nasi. Nggak boleh ya? Oke. You makannya sama, you minumnya sama, mereka sama. Ayo, kita nggak boleh takut. Nah, itu yang paling terpenting. Saya tuh seneng banget untuk naikin mental mereka, untuk jadikan mereka star di lapangan hijau, menjadi bintang juga untuk mereka di entertain juga. Itu intinya untuk self confidence-nya itu yang paling terpenting harus saya naikin. Setuju. I want to bring you to another place, music room. Okay. Exclusive setup for us in St. Regis. Let's have a walk. Let's go. Support. Wow, ini asik ya. Kita mau di mana nih ngobrol? Di sana. Eksklusif buat kamu. Oh, St. Regis. Oh, ini ada ininya ya. Untuk influence kamu di sepak bola, di mana kamu lihat role kamu sebagai klub owner, tapi juga social figure terbesar di negara ini, di mana kamu lihat role kamu untuk influence? Untuk sepak bola? Ya. Ya. Atau di digital world saja? Oke. Kalau di sepak bola karena saya baru newbie, saya juga masih learning by doing, masih belajar sama senior. Ya. Sama Pak Teddy, sama Pak Glenn, sama Pak Peter, Tanuri, semuanya. Tapi kalau untuk di digital, Indonesia itu harusnya kita bisa menjadi negara yang full power because of digital. Karena kita punya penduduk 250 juta sampai 300 juta orang. 10% atau 20%-nya aja semuanya bisa menggunakan sosial media yang benar dan baik untuk kita bisa. Contohnya misalnya, kenapa setiap kali timnas kita main selalu trending? Itu kan karena the power of digitalnya, segitu kuatnya kita. Ya. Tapi juga misalnya contoh saat kita timnas lagi main bagus, kita support. Saat kita lagi kalah, nggak boleh juga. Harusnya kita sama-sama beri semangat untuk dia. Jadi karena sosial media, Presiden Jokowi salah satu juga yang waktu dulu dia bisa jadi presiden, beliau bisa jadi presiden karena the power of social media. Jadi for me, Indonesia is very very huge and very very strong because of the social media. Tapi ya pelan-pelan itu dia, sosial medianya terkadang kita harus educate semua orang, all the people harus belajar bahwa kita harus menggunakan sosial media atau digital, kita gunakan dengan baik. Karena contohnya Belanda berapa penduduknya? 16 juta. Cuma 16 juta, bayangin Indonesia segitunya. Tapi ya hopefully mudah-mudahan nanti pelan-pelan, saya yakin, I trust someday, hopefully soon, Indonesia bisa sangat kuat sama digital. Are you aware on a daily basis of your influence? Sorry? Kamu aware setiap hari untuk influence kamu di social media, seperti upload kamu seperti apa? Tidak, kamu selalu pikiran untuk kasih edukasi? Iya, kalau Instagram saya benar-benar nggak pakai admin, saya sendiri. Yeah. Kalau YouTube, ya itu kan shooting with my family, jadi kita punya tim. What are your
apa target sama mimpi masih di hidup kamu untuk menjadi ke depannya? My dream sekarang cuman pingin, aku pingin leave the legacy. Maksudnya saya sekarang kan punya Rans itu RA-nya Raffi Ahmad, NS-nya my wife Nagita Slavina, so the name is Rans. Now Rans itu jadi company Rans, punya sepak bola, punya bisnis F&B, sport, entertainment, F&B, FMCG, maybe apa gitu. Tapi yang paling pentingnya itu aku cuma pengen ninggalin legacy nanti. Kalau mungkin someday aku udah mati, udah nggak ada, tapi legasinya Rans itu masih bisa ada dan bermanfaat buat banyak orang. Jadi Ransnya orang nggak perlu pikir itu Raffi Ahmad Nagita Slavina, tapi Rans biar orang taunya vehicle yang memang bisa menjadi tempat pekerjaan buat banyak orang, ataupun tempat bisa buat orang jadi hal yang positif aja sih. Saya banyak belajar dari kamu. Amat. Ini juga legacy kan? Apa? Ini juga sudah ada legacy kan? Ya. Saya lihat Rans seperti sudah successful, sudah tempat seperti mimpi, tapi juga seperti like I look up to it, like you know, as a person, as a business, you know, what you have created, I think it's really inspirational. So for me ya, kita kalau ditanyakan Raffi, when you retired, when you apa, aku selalu bilang aku nggak bakal pernah, I don't want to retire sampai aku mati. Jadi selagi kita masih hidup, ya pasti nanti usia ini kan, ya nanti kamu ada retire-nya main sepak bola. Tapi kan kamu retire main sepak bola kan kamu tidak mau retire, nggak mau menyerah dalam hidup, pasti kamu lakukan terus. Jadi selama kita masih punya hidup, masih dikasih sama Tuhan hidup, lakukan apa aja sampai kita selesai mati. Dan kalau kita udah mati, mudah-mudahan apa yang udah kita kerjakan kemarin, legasinya itu bisa bermanfaat buat banyak orang. That's my goal. I love it. Apa message-nya dari kamu untuk orang mau ke dalam business sport atau business entertainment? Okay. Advice. I start my business from 17, 18 dan failed semuanya. Jadi bisnis waktu umur 17 tahun, 18 tahun failed. 20 fail, every year fail. Mungkin orang melihatnya kayak sekarang Mark Locke, wah Mark Locke sukses, tapi kan you have a long journey. Betul. How many years you can be like this? Sama kayak saya, mungkin orang lihatnya, wah Raffi bisnisnya sukses, tapi saya udah berapa tahun dan satu bisnis misalnya Rans sukses, tapi 20-30 bisnis saya hancur semua. Tapi memang that's the process yang harus kita lewatin. Jadi untuk bisnis jangan pernah takut untuk mulai. Kita harus mulai aja dulu. Ada uang atau nggak ada uang, kita coba. Karena bisnis itu bukan semuanya uang. Ada link, ada network, ada banyak banget yang harus kita lakukan. Contoh misalnya Mark Locke, you have a good value from your name. So misalnya, Mark Locke Cafe, Mark Locke apa, kan bisa aja you cari network, investor, pakai nama Mark Locke ataupun apa. Jadi banyak banget yang bisa kita lakukan. Yang penting, yang paling penting kita harus tahu apa yang mau kita bikin, apa yang mau kita. Dan lanjut terus. Betul. Karena failure, lanjut terus. Betul. Saya punya oleh-oleh buat kamu. Oleh-oleh Bandung. Yes. Oh. For sure you already have it, but you don't have a Mark Locke. Yeah. But to be honest, one of the best player naturalisasi. Jangan bikin malu lah. Bukan. Ada banyak. Tapi salah satunya yang bagus. Yang bagus itu mainnya bagus,
attitude-nya bagus, ganteng, keren, banyak fansnya. Weh, Mark Klok. Oh, thank you so much. Jadi nomor Tengah? 3, iya di tengah. Jadi For you or your son? Raffi and Rafathar. Double F. Double F. Rafathar, F-nya double juga. A. A T. T H A R. Rafathar enggak ding, F-nya 1, it's okay. I forgot. Rayanza yang Y-nya 2, it's okay. Thank you. Oh. Nah, this is the legacy. Legacy kenang-kenangan nih. Jadi nomor 23 because David Beckham. Wah, dikasih ini, bro. Keren. Tapi menurut kamu, ya, sekarang Yeah. siapa pemain Indonesia yang bagus? Ya semua bagus. Tapi yang menurut kamu kan sebenarnya pemain itu selain memang bagus skill, tapi kan play smart itu it's number one I think kan. Menurut kamu siapa? I really like. Kalau saya bilang untuk umur, untuk potensi, untuk skill, Yeah. saya bilang Marcelino. Marcelino. Sudah main di Eropa, Yeah. punya mindset bagus, skill sangat bagus. Masih muda, banyak potensi. Ini juga ada satu salah karena dia bisa bintang dan bisa jelek nanti karena dia pikir sudah menjadi semua. Iya, harus. Harus pelan, tapi untuk potensi saya bilang dia. Kamu? Kalau menurut saya, ya saya suka sama Arhan. Oke. Arhan saya suka. Ya, Asnawi juga mainnya oke. Ya, mudah-mudahan akan ada bibit-bibit. Nah, nanti kita lihat di U17 World Cup. Yes. U17 ini pasti nanti akan ada lagi nih yang newbie lagi, calon-calon Mark Klok. Yang baru, ya? Yang baru. What I still thinks, apa hal yang kamu mau masih belajar di hidup kamu? Every day semua harus dipelajarin. Kenapa saya selalu mau, misalnya kamu undang saya pasti iya, siapapun maksudnya mau apapun itu, saya pasti iya karena dari setiap orang saya tuh belajar. Saya tuh nggak suka baca buku, tapi buat saya ngobrol sama aja kayak baca buku. Jadi misalnya saya nggak pernah baca buku dari dulu. Saya tuh cuma senang mendengar. Dari kecil saya tuh malas belajar karena saya nggak suka baca. Tapi kalau saya when my teacher speak about everything, ya I heard, aku dengar. Makanya setiap ketemu orang aku belajar dari macam hal. Nggak perlu belajar untuk masalah apapun itu. Dari setiap obrolan yang lebih dari 15 menit, lebih dari 30 menit, pasti ada isinya. Betul. Nggak mungkin nggak ada isinya. Dan yang paling penting itu, aku bukan orang yang pintar banget, aku bukan orang yang hebat banget, aku juga orang yang bukan punya apa-apa, tapi punya banyak teman, aku punya banyak relasi, itu yang lebih penting. Karena kita nggak pernah tahu besok kita lagi susah ditolong siapa, dan besok teman lagi susah kita yang nolong. Jadi itu paling penting. Jadi buat aku ini penting, tapi ini lebih penting. I like it as a closing. What is your final message to my audience, the audience who's watching, fans of you, like orang lihat kamu seperti Tuhan di Indonesia? No, message apa seperti untuk fans, untuk orang lihat episode ini? Aku belajar dari Mark Klok hari ini. Jadi buat semuanya, buat fans Mark Klok, buat yang lagi nonton, yang paling terpenting kita harus bisa menghargai sacrifice, pengorbanan orang. Jadi kayak Mark Klok, dia udah mengorbankan banyak hal untuk pilihan hidup dia
stay di Indonesia, untuk menjadi warga negara Indonesia, untuk membela Indonesia dengan segala resikonya. Setiap manusia tidak ada yang sempurna bro, pasti ada baiknya, ada jeleknya. Tapi yang paling terpenting adalah belajar untuk melihat pengorbanan orang lain sebelum kita menjudge dia. Jadi saat Mark Klok lagi, namanya juga manusia, bener kan? Kadang juga ada lagi main bagus, ada lagi main tidak bagus. Kadang kita menang itu bukan karena main bagus, karena lagi hoki. Kadang juga kita lagi main bagus, tiba-tiba nggak bagus. Jadi ayolah buat semuanya, terutama untuk para fans sepak bola dan fans olahraga di seluruh Indonesia, untuk menjadi seorang atlet itu pengorbanannya sangat-sangat besar banget. Mereka kehilangan masa mudanya untuk latihan, mereka kehilangan hari-harinya untuk latihan karena aku punya atlet bola, punya atlet basket, punya atlet tenis. Bayangin aja mereka setiap hari latihan. Dan saat mereka lagi tampil, saat mereka bermain, itu saatnya kalian support in a good time and in the bad times. Jadi jangan saat mereka jelek kamu bully dia, yang ada kasih support dia untuk besok lebih baik lagi. Jadi pengorbanan para atlet untuk negara terutama itu sangat-sangat luar biasa. Jadi hargailah para atlet, mereka juga manusia ya, kita juga sama manusia. Kadang kita ada make a mistake yang sengaja atau nggak sengaja, itu sangat manusiawi. Jadi intinya hargailah para atlet Indonesia karena mereka berjuang bukan untuk dirinya sendiri, mereka juga berjuang untuk merah putih negara kita. Itu. Inspirational. Thank you. Thank you so much for today and for coming. Thank you. I appreciate it. Mark Klok. Apa nama YouTube ini? Mark Klok. Guys, semua terima kasih untuk nonton. Semoga kalian nikmati episode ini dengan role model negara ini, Raffi Ahmad. Enggak lah bro. Jangan malu lah. Sama-sama. Kita juga harus support Mark Klok. Terima kasih, brother. Salam buat teman-teman Persib. Salam buat Rans.